Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi puji syukur alhamdulillah kita kembali dapat diberi kesempatan hadir pada hari ini untuk mengikuti webinar hari ini. Semoga untuk mendapatkan informasi yang update ya melalui MSTC ini, Muji Santosa Training and Consulting. Jadi kami ingin menyampaikan salam hormat kami juga. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Muji ya selaku Direktur Owner MSTC, di mana telah memberikan kesempatan pada kami kali ini sebagai moderator. Dan tidak lupa juga salam hormat juga untuk Bapak Dr. Dian Puji Simatupang ya selaku narasumber atau pemateri kita hari ini. Di mana hari ini adalah materinya tentang fenomena kerugian negara. Dan sekedar mengingatkan saja. Jadi untuk tata tertibnya hari ini itu acara dibagi dua sesi. Yang pertama itu narasumber menyampaikan materi selama 45 menit yang dipandu oleh moderator ya. Terus peserta dapat mengajukan pertanyaan nanti untuk sesi keduanya. Untuk sesi diskusi untuk dapat mengajukan pertanyaan ya. Apabila ada yang ingin melakukan pertanyaan dapat klik tombol raise hand dan akan diberi kesempatan oleh moderator. Post-testnya link disampaikan melalui chat Zoom. Ya. Nah, dan setelah narasumber menyampaikan materi sebagai bukti kehadiran juga untuk penulisan nama di sertifikat bagi peserta pada hari ini untuk mengisi post-test nanti. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan sahabat MS yang kami hormati. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk lebih berkahnya acara dan kelancaran acara hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Nah, selanjutnya untuk lebih efektif, mungkin langsung saja kita ke materi hari ini. Kepada Bapak Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, disilahkan Pak. Ini saya share dulu. Terima kasih Pak Adi, Pak Puji, Pak Anu suaranya nggak kedengaran Pak? Ya, sudah kedengaran. Sudah kedengaran Pak? Baik, sudah Pak. Lanjut. Baik. Lanjut Pak Adi. Baik. Silakan. Masih putus-putus Pak. Pak Dokter Dian. Ya, putus-putus Pak suaranya Pak. Ini sudah terdengar. Baik, berkaitan dengan fenomena kerugian negara. Lanjut slide-nya Pak Beni, apakah kedengaran? Masih putus-putus Pak ya. Baik, lanjut slide-nya sudah kedengaran belum? Sudah kelihatan Pak. Baik, lanjut slide berikutnya Pak Beni. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, pada kan menurut sistem hukum yang tersedia ada 3 jenis perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan hukum perdata yang didasarkan pada manifestasi. Proses pengadaan barang jasa pemerintah pengaitnya ditujukan pada 3 kemungkinan perbuatan hukum, yaitu perbuatan hukum perdata, perbuatan hukum administrasi negara, dan perbuatan hukum pidana. Kita ketahui bahwa dalam kegiatan kontrak atau dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah, pelanggarannya tentu ada kemungkinan pelanggaran kesepakatan yang bersifat manifestasi. Maka penyelesaiannya terhadap kontrak maupun tidak terpenuhinya kontrak atau segala sesuatu yang dianggap bagian dari kontrak merupakan perbuatan hukum perdata. Baik dari dua belah pihak maupun pada dasarnya merupakan
perbuatan hukum perdata. Ya. Kemudian perbuatan hukum administrasi negara dalam rangkaian kegiatan tindakan perbuatan barang milik pemerintah, satu juga kemungkinan ada kesalahan-kesalahan yang bersifat administratif atau kesalahan, salah wewenang, salah prosedur, dan salah pelaksanaan. Nah, itu merupakan bagian dari perbuatan hukum administrasi negara. Kemudian dalam kontrak, dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah, kemungkinan adanya pelanggaran yang memenuhi unsur pidananya apabila kemungkinan ada unsur suap, tipuan, dan paksaan. Maka itu merupakan perbuatan melawan hukum pidana. Dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah, pada hakikatnya kemungkinan ada 3 perbuatan hukum ini diatur juga di dalam peraturan presiden tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Sehingga pada hakikatnya proses-proses ini harus sesuai dengan sistem hukumnya yang tersedia. Jadi kalau pelanggaran kontrak, tidak terpenuhi kontrak, dan uang prestasi sebenarnya berada pada ranah hukum perdata. Sedangkan kalau kesalahan administrasi tidak memenuhi kajian, tidak sesuai dengan pelaksanaan, maka merupakan bagian dari perbuatan hukum administrasi. Dan apabila ada suap, tipuan, paksaan, maka merupakan bagian dari hukum pidana. Jadi tidak bisa kemudian segala macam perbuatan melawan hukum kemudian diserahkan kepada penyelesaian hukum pidana. Apakah sudah jelas terdengar, Bapak Ibu? Nah, ini sinyalnya kurang bagus. Ya, Pak. Nah, jadi sekali lagi bahwa dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, pada hakikatnya tidak bisa semua hanya ada pada supremasi hukum itu sendiri. Tapi pada hakikatnya dapat diselesaikan dengan sistem hukum yang ada pada hukum perdata, hukum administrasi maupun hukum pidana. Lanjut Pak Beni. Ya. Ya, fenomena yang terjadi, baik, terima kasih Pak. Fenomena yang terjadi di dalam kerugian negara di Indonesia pasca reformasi adalah terjadi metamorfosis yang luar biasa yang sebenarnya menimbulkan ketakutan bagi pejabat dan pemegang pemerintahan khususnya dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi metamorfosis perubahan ini yaitu sikap dari auditor dan APH yang menyatakan segala bentuk penyimpangan apapun termasuk penyimpangan administrasi dalam bentuk prosedur dan kekurangan apapun dianggap sebagai kekurangan uang dan berharga dan barang milik negara. Artinya ada kerugian negara meskipun misalnya hanya salah prosedur saja. Padahal sebenarnya kan tidak ada keterkaitan antara prosedur yang dilalui atau ketidakmendalaman analisis dengan kerugian negara. Kedua, jumlah kerugian negara dapat dinilai dan dihitung siapa saja. Ini menimbulkan ketidakpastian akibat semua boleh menghitung sehingga tidak tahu standarnya apa. Tidak ada standar dan dalam format seperti apa. Ya, dalam konsep pemeriksaannya juga tidak begitu jelas bagaimana mengasensi dan melakukan tindakan verifikasi dalam hasil pemeriksaan. Ketiga adalah kerugian hanya dibatasi pada uang yang keluar masuk yang menjadi milik negara. Jadi hitungan sederhana ini sangat aneh dianggap sebagai patokan kerugian negara karena auditnya kan katanya audit yang spesifik bernama audit investigatif atau audit perhitungan kerugian negara. Nah ini tidak mungkin hanya suatu audit investigatif hanya menghitung keluar masuk uang saja. Padahal konsep audit investigatif adalah mendeteksi, menilai bahwa ini menjadi bagian dari kerugian negara yang bersifat pidana, administrasi atau perdata. Jadi bukan hanya soal uang keluar masuk saja. Fenomena metamorfosis ini mengganggu ritme kinerja pemerintah. Makanya kan Presiden 2016-2017 selalu menyatakan bahwa ini hal-hal seperti ini mengganggu kinerja keuangan pemerintah sehingga
ke Istana 2016 untuk diminta jangan sampai 3 metamorfosis yang mengganggu kinerja pengelolaan keuangan menjadi terhambat gitu ya. Nah, fenomena ini sampai sekarang masih terjadi meskipun ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 dan Undang-Undang tahun 30 nomor 30 tahun 2016. Lanjut Pak Beni. Ya. Nah, Bapak sekalian, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 2016 dan Undang-Undang 30 tahun 2016 sebenarnya teridentifikasi bahwa kerugian negara maupun juga penyalahgunaan wewenang tidak harus diidentifikasi apakah memang bagian dari kekurangan administrasi atau persoalan suap tipuan paksaan yang bersifat pidana. Nah, kalau misalnya administrasi, sebenarnya penyimpangannya dapat diselesaikan dengan cara administrasi juga. Jadi tidak bisa dengan cara pidana, kan? Tidak bisa pemulihan dilakukan dengan cara pidana apabila salah prosedur atau analisis kajian tidak mendalam atau spesifikasi tidak terpenuhi, itu bukan persoalan pidana kecuali terbukti unsur tipuan. Nah, ini kan persoalan itu hanya kesalahan substansi di dalam pelaksanaan pengadaan, maka itu diselesaikan dengan cara administrasi. Karena diatur kalau misalnya salah pelaksanaan di bagian 3, maka dapat batal atau dapat dibatalkan sehingga dapat diminta pengembalian dari pemulihan kerugian atau hak yang harus dipenuhi oleh negara. Lanjut Pak Beni. Ya. Masih Pak? Oh ya. Baik, masih Pak. Ya. Lanjut. Yang tadi Pak. Yang sebelum ini Pak. Sebelum ini, mohon maaf Pak, ada gangguan nih di laptop saya. Ya. Masih Pak? Ini yang terakhir. Belum sebelum ini. Belum. 2 kali sebelum ini Pak. Slide 2. Ini Pak. Terima kasih Pak Beni. Ya betul. Oh, iya. Penyimpangan lanjut. Lanjut. Ya. Baik. Terima kasih Pak Beni. Ya. Penyimpangan dalam bentuk salah wewenang, salah prosedur, dan salah pelaksanaan, analisis tidak memadai, pengadaan tidak jelas, kajian pengadaan tidak sesuai dengan kriteria, kurang kajian, tidak ada kajian komprehensif dalam proses pengadaan apabila menimbulkan kerugian negara. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya menurut pasal 20 ayat 5 Undang-Undang 314 dilakukan dengan pengembalian kerugian sama sekali. Pada beberapa putusan-putusan di pengadilan terlihat bahwa kurang kajian aja dianggap sebagai pidana. Ini agak membingungkan di dalam sistem hukum di Indonesia karena kalau kurang kajian itu kan soal administrasi. Maka penyelesaiannya ada administrasi juga. Mungkin soal salah kajian kemudian atau kajian tidak mendalam menjadi urusan pidana karena terlalu melampaui cara menyelesaikannya. Ya. Nah, dalam HAM tidak menimbulkan kerugian negara dapat dilakukan dengan memperbaiki kekurangan administrasi. Jadi misalnya kurang kajian, ya udah dilakukan kajian terlebih dahulu dengan biaya yang dibebankan kepada penyedia. Nah, dalam praktek yang terjadi, kekurangan ini dianggap sebagai perbuatan melawan hukum pidana karena dianggap dilakukan dengan kesengajaan dan dengan niat jahat. Tetapi ini kan asumsi, ya, tanpa diawali dengan audit investigatif bahwa ini memang misalnya kurang kajian itu memang saya sengaja karena untuk memperoleh uang yang lebih besar. Tapi kan itu bagaimana kita melihat niat yang jahat itu ya, kecuali dengan cara mengidentifikasi dan mengasersinya. Tapi dalam audit investigatif, asersi tidak pernah dilakukan. Ini yang menjadi paradoksal di dalam sistem penegakan hukum, khususnya berkaitan dengan fenomena kerugian negara. Jadi sistem yang diajukan begitu luas, lengkap, tapi sistem dan standarnya sangat kurang dari harapan yang membaik.
Lanjut, Pak Benny. Nah, sebenarnya secara sistem hukum, kalau dalam proses pengadilan barang jasa, mungkin ada 3 hal ini, inilah yang dapat dipidanakan dan menimbulkan kerugian negara. Jadi pada unsur suap, tipuan, dan paksaan, ancaman di dalamnya, maka betul ini diselesaikan dengan cara pidana. Jadi di luar itu, sebenarnya aneh tidak menjadi bagian dari penyelesaian hukum administrasi, harusnya menjadi bagian dari penyelesaian hukum administrasi atau hukum perdata setidaknya ya Bapak Ibu. Jadi hanya ini saja, hanya kerugian negara yang ditimbulkan dari suap, tipuan, dan paksaan saja yang dapat dan wajib diselesaikan dengan hukum pidana. Di luar itu sebenarnya terdapat sistem hukum lain yang tersedia untuk menyelesaikan dan memulihkan. Lanjut Pak Benny. Kalau sebab itu Bapak Ibu sekalian, kerugian negara itu harus dibaca pada 2 sisi, yaitu kerugian negara pada sisi yang ada dalam Undang-Undang Perbendaan Negara dan kerugian keuangan negara pada sisi hukum pidana. Peristilahan dalam kerugian negara dalam administrasi apabila secara jelas perhitungan audit menunjukkan bahwa ada kekurangan terhadap sistem prosedur dan pelaksanaan. Tetapi tidak semua pelaksanaan pengadaan menjadi pidana karena ada unsur, karena menekankan pada unsur prosedur dan kekurangan pelaksanaan saja. Jadi kalau kekurangan pelaksanaan pengadaan dan itu tidak disadari sebenarnya atau masih berupa asumsi harus diselesaikan dengan administrasi. Kecuali dibuktikan di dalamnya bahwa kelalaian atau ketidaksengajaan, kekurangan dalam pelaksanaan pengadaan ternyata sengaja dilakukan guna memperoleh keuntungan yang tidak sah, maka itu menjadi bagian dari hukum pidana. Maka identifikasi yang penting dalam sistem identifikasi pemeriksaan kerugian adalah pada apakah ini kekurangan yang terjadi disadari dengan niat atau sebenarnya bersifat administratif. Kekurangan-kekurangan itu dapat diselesaikan dengan pengembalian atau pemulihan kerugian negara. Lanjut Pak Benny. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan Undang-Undang 30 tahun 2014 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016, maka kerugian negara tidak merupakan frasa sendiri utama di dalam hukum pidana. Karena kerugian negara itu juga merupakan bagian dari hukum administrasi. Apabila salah wewenang, salah dalam prosedur, salah substansi pelaksanaan, maka penyelesaiannya adalah administrasi. Kalau misalnya dakwaan atau putusan pengadilan itu menyatakan bahwa seseorang itu salah kajian, tidak prosedur dalam melakukan pengadaan barang jasa, maka itu adalah persoalan administrasi. Dan kerugian negara yang terjadi adalah penyelesaiannya administrasi. Tapi kalau dalam dakwaan itu terbukti bahwa dalam pengadaan barang jasa terjadi suap, tipuan, paksaan, ancaman, maka itu merupakan bagian dari penyelesaian hukum pidana dan itu memang harus dipidanakan karena unsur niat yang sengaja untuk memperoleh sesuatu saat tidak sah dan melawan hukum telah terbukti. Sedangkan kalau dalam kesalahan prosedur Bapak Ibu sekalian atau pelaksanaan kurang, spek yang tidak memenuhi syarat, sepanjang kemudian baru disadari dan tidak disengaja, maka penyelesaiannya adalah dengan pemulihan terlebih dahulu. Jadi itulah yang dimaksud dalam putusan MK 25 2016 dan Undang-Undang 30 tahun 2014 pasal 20. Sehingga API pengawas menjadi pihak yang harus didorong. Tadi ada Inspektur Jenderal di sini, Irjen dan seluruh API didorong menjadi aktif mengidentifikasi apakah ini persoalan yang bersifat administratif atau bersifat pidana.
Maka penguatan APIP dalam pasal 20 Undang-Undang 314 menjadi sangat penting Bapak Ibu guna memudahkan cara kinerja APH sehingga terbukti apakah ini masuk ke administrasi dalam pengadaan atau misalnya ini terbukti ada unsur pidananya. Hasil dari APIP terhadap bukti ada unsur pidana menjadi bukti permulaan yang cukup untuk disampaikan ke penyidik guna dilakukan penyidikan. Jadi justru membantu memberi kemudahan kepada penyidik untuk melakukan penegakan. Lanjut Pak Benny. Jadi dengan situasi ini, lanjut Pak. Ya lanjut. Bagian ini akhirnya Bapak Ibu bahwa proses dalam pengadaan jasa sekarang katanya proses pengadaan jasa pemerintah mau diatur di undang-undang. Kemarin sudah saya sampaikan kepada perumusnya agar dibedakan seperti ini, bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap semua prosedur di dalam Perpres atau dalam undang-undang nanti tidak boleh umum begitu saja sehingga orang ketika melanggar spesifikasi, melanggar prosedur dianggap semua pidana. Ya harus misalnya di dalam Perpres tentang salah kelola, pelanggaran salah kelola ditetapkan kalau melanggar ya harusnya yang biru bukan yang merah ini. Jadi identifikasi ini sudah disampaikan dalam perumusan Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa agar tidak sampai ada yang dikriminalisasi sebagai akibat dari ketidakjelasan norma dalam peraturan perundang-undangan. Jadi sudah jelas kalau misalnya proses pengadaan jasa dalam dakwaan atau hasil pengawasan itu hanya soal prosedur, pelaksanaan yang berkurang terhadap persoalan administrasi. Sehingga identifikasi suap tipuan paksaan saja yang di dalam pengadaan yang merupakan penyelesaian pidana. Lanjut Pak Benny. Apa? Lanjut ya. Ya, sudah nih Pak. 30. Belum ada. Belum ada ya? Maaf, ini gangguan juga nih perangkat saya Pak. Iya Pak. Ya. Nah, coba. Ya. Nah, baik, makasih Pak Benny. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Putusan MK Nomor 25 2016 telah mengatur kerugian negara itu ada dalam dua sistem hukum, itu sistem hukum administrasi dengan pengembalian sebuah hari kerja. Nanti diatur juga dalam PP 48 2016. Nanti diatur siapa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian negara tersebut. Dan di sisi lain, kalau kerugian negara akibat suap tipuan paksaan, maka menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Tetapi kalau kerugian negara terjadi karena salah prosedur, salah wewenang, dan salah pelaksanaan, nanti diidentifikasi apakah ini karena keputusan kedinasan, sehingga diminta kerugiannya, pengembaliannya kepada badan instansi, atau ini inisiatif pejabat, sehingga pejabat yang bersangkutan yang harus mengembalikan. Jadi ini identifikasinya Bapak Ibu, jadi kerugian negara, saya lagi tidak ansih persoalan pidana, tapi sejak adanya Undang-Undang 30 2014 dan Putusan MK 25 2016 merupakan bagian dari penyelesaian administrasi juga apabila persoalannya adalah menyangkut salah wewenang, salah prosedur, dan salah pelaksanaan, termasuk kekurangan di dalam administrasi pengadaan barang jasa. Lanjut, Pak Benny.
Nah, sebab itu Bapak Ibu sekalian, maka frasa merugikan keuangan negara dan penyaluran undang pada katanya harus dibaca pada dua sistem hukum, yaitu sistem hukum yang sistem hukum yang kita lihat apakah itu merupakan, kalau dalam sistem hukum administrasi, maka dilakukan pengembalian selama sebagai kerja atau 60 hari kerja kalau BPK yang melakukan pemeriksaan. Sedangkan kalau menurut pidana, apabila kekurangan itu terjadi karena suap, tipuan, dan paksaan atau ancaman. Sedangkan penyalahgunaan wewenang dan administrasi, yaitu wewenang digunakan tetapi tidak sesuai dengan tujuannya. Nah, ini dalam beberapa putusan Bapak Ibu ada dianggap penyalahgunaan wewenang ketika salah prosedur, itu keliru sekali. Jadi kasihan pejabatnya ya ketika dia salah prosedur karena berada dalam rangkaian jabatan dan persetujuan, tiba-tiba dianggap penyalahgunaan wewenang, itu keliru karena itu penyalahgunaan dalam administrasi. Sedangkan penyalahgunaan wewenang dalam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu ada sebenarnya ketika saya punya jabatan, kemudian saya meminta uang secara tidak sah atau melawan hukum. Jadi penyalahgunaan wewenang itu bukan salah prosedur, tetapi ketika seseorang punya jabatan, kemudian dia meminta uang atau sesuatu untuk memuluskan ya tindakan jabatan yang dia lakukan. Lanjut, Pak Beni. Nah, di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, kerugian negara juga ada disebut sebagai risiko negara. Kalau ada biaya-biaya yang muncul akibat beban biaya lebih, itu adalah risiko negara. Ini mulai diakui di dalam Undang-Undang 2 tahun 2020 bahwa biaya dalam penanganan masa pandemi bukan merupakan kerugian negara, sehingga dianggap sebagai risiko negara. Maka kemungkinan proses pengadaan barang jasa menimbulkan kos terhadap pelaksanaannya, sehingga menjadi risiko yang ditanggung negara. Nah, itu yang seperti itu bukan kerugian negara karena kekurangan yang terjadi diakui sebagai biaya. Nah, ini harus disampaikan Bapak Ibu kepada APH dan auditor bahwa kemungkinan juga LKPP, bahwa kemungkinan keterjadian yang di luar pihak manapun di dalam pengadaan jasa ternyata menimbulkan biaya. Nah, itu bukan kerugian negara, tapi risiko negara yang nanti diakui dalam catatan laporan keuangan sebagai risiko dalam bentuk biaya atau kos yang harus dikeluarkan. Lanjut, Pak Beni. Ini kayaknya mungkin terakhir. Bisa ya, Pak? Ya, sudah Pak. Demikian mungkin Pak Beni yang saya sampaikan pada hakikatnya fenomena kerugian negara muncul tadi metamorfosis yang luar biasa, dan itu sebenarnya agak mengganggu kinerja keuangan pemerintah, juga khususnya lebih mikro terhadap proses pengadaan barang jasa yang lebih efisien dan lebih cepat dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Mungkin demikian Pak Beni, saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Pak Dr. Dian. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini ada gangguan teknis sedikit sama perangkat saya, tapi yang nggak apa-apa. Terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan oleh Pak Dian. Untuk selanjutnya mungkin langsung saja ini kita ke ruang diskusi ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, disilakan untuk dapat klik tombol raise hand ya. Disilakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian. Atau saya dulu yang bertanya aja Pak. Silakan Pak Muji, silakan.
Ya, misalkan Pak, Ya, silakan. yang nanti Pak Dian ya. Kalau misalkan kita membangun gedung Pak, membangun gedung, ternyata gedungnya sudah selesai. Setelah selesai kan dibayar lunas Pak. Ternyata ada temuan eh, mutu betonnya tidak sesuai. Ya, itu untuk bagian tertentu Pak. Bagian yang lain sudah diuji beton, sudah memenuhi. Kan apakah itu termasuk dalam ruang lingkup tadi salah kira yang sifatnya penetrasi atau perdata? Para pihak tidak ada persoalan, tidak ada aliran dana, ya. Apakah itu termasuk salah kira ya? Padahal sudah diaudit sama BPKRI, sekarang diaudit sama APH, ternyata ada yang tidak memenuhi uji beton itu. Misalkan itu Pak ya, sederhana sudah. Mohon tanggapannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Muji. Jadi memang betul sekali bahwa tadi bagian dari kurang-kurang dalam pelaksanaan merupakan kekurangan substantif yang menurut pasal 52 ayat 2 huruf C Undang-Undang 314 merupakan kesalahan administratif yang penyelesaiannya ada dengan administrasi juga. Sehingga upaya yang dilakukan adalah pemenuhan kekurangan tersebut saja sesuai dengan ketentuan. Nanti diberi batas waktu, melewati batas waktu baru itu Pak dilakukan upaya hukum lain yang tersedia. Gitu. Tapi upaya pertama yang dilakukan adalah upaya pemenuhan kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan dan itu dilakukan dalam ranah hukum administrasi. Demikian Pak Muji, terima kasih. Baik. Oke, terima Terima kasih kasih Pak Muji. Ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, disilahkan bagi Bapak Ibu. Mohon maaf nih Pak Muji, mungkin saya untuk sementara ganti perangkat dulu Pak Muji. Oke, Pak Beni. Baik. Oke, Pak Dian. Sambil menunggu saya lain ini, saya ada titipan pertanyaan dari teman ini Pak. Ini kontrak katalog e-purchasing ya. Ya, karena banyak tanda tangan direkturnya Pak ditiru Pak oleh stafnya, seizin direkturnya ya. Kerjaan sudah selesai, kerjanya sudah selesai dan sebagainya. Sekarang ya ada pendapat bahwa itu kontraknya nggak sah, seharusnya menjadi total loss, padahal barangnya Udah ini ada ya. printer Pak, laptop ini sudah diterima Pak, sudah digunakan, dan barangnya ada, dimanfaatkan sesuai spek dan sebagainya. Hanya masalah tanda tangan Pak, tanda tangan tadi apa oleh direkturnya dilimpahkan dan banyak ditandatangani. Kita tanya direkturnya, benar nggak ini Anda nyuruh? Betul. Ya, dia. Jadi dia tidak merasa apa dipalsu sama Ditipu. Ya, betul bukan tipuan ya Pak ya. seizin bukan apakah tipuan Mbak ya? Ini seizin dia di situ juga. Iya. Kalau yang seperti itu Pak Muji sebenarnya kan berlakulah ketentuan pasal 20 ayat 2 huruf B. Ya udah dipenuhi aja tantangan dia gitu aja selesai. Yang penting kan si barangnya sudah ada gitu kan. Ya, jadi jadi dilengkapi saja administrasinya sesuai dengan tantangan yang bersangkutan. Sudah beres sesuai dengan pasal 20 ayat 2 huruf B ya. Itu mungkin Pak Muji. Jadi itu bukan total loss. Kalau total loss berarti betul-betul barangnya nggak ada. Ya kalau total loss barang itu punya siapa? Kan membingungkan. Ini kan kita itu harus ajak pada apa yang nyata dan pasti gitu ya. Jadi karena kerugian negara itu nyata dan pasti, tidak boleh kemudian mengarang-arang. Kalau misalnya ini total loss itu barang yang sudah dibangun dan sudah ada, punya siapa? Kalau itu kan menimbulkan ketidakpastian. Begitu mungkin Pak Muji. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak, mencerahkan. Oke, yang lain bisa bertanya? Itu ada di chat ada Pak. Tadi saya baca ini. Ya, di chat Pak. Silakan Pak. Oh, dari Bu siapa? Bu Ratna nih ya, Kelungkung. Silakan Bu, langsung aja Bu. Bu Ratna bisa tampil? Ya langsung jawab aja Bu, udah dibaca kok Pak Muji. Jadi Bu Ratna bahwa hasil audit investigatif kalau mengacu pada pasal kalau yang dilakukan oleh BPKP sebagai hasil pelaksanaan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang 314 dilakukan selama 10 hari kerja.
atau di batas waktunya sebagaimana ditentukan di dalam PP 48 2016 dengan kesepakatan bersama batas waktunya. Tapi kalau dengan BPK, hasil investigasi BPK, maka 60 hari kan sesuai dengan pasal 59 Undang-Undang 1 2004. Nah, soal bahwa kemudian aturan, itu tadi aturannya itu Bu. Jadi aturannya bisa menggunakan, kalau yang melakukannya BPKP atau APIP itu pasal 20 Undang-Undang 30 2014 dan PP 48 dan PP 38 2016. Sedangkan kalau BPK pasal 59 Undang-Undang 1 2004. Begitu Bu Ratna, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Pak Dian. Gimana Bu Rana, jelas ya? Iya, saya kebetulan saya sebagai auditor, Pak. Kemarin kami sudah melakukan audit investigasi dan kami memakai yang sesuai BPK 60 hari karena pertimbangannya 10 hari itu terlalu sedikit batas waktunya gitu, Pak. Iya, betul. Kalau tidak masuk akal 10 hari itu, tapi kami memang tidak menemukan aturan yang 10 hari itu, Pak. Mungkin itu yang tadi disampaikan PP berapa, Pak? Bisa nanti saya infokan. Sebenarnya gini Bu Ratna, di PP di pasal 20 ayat 5 Undang-Undang 30 di 14 itu 10 hari kerja itu sebenarnya diikuti dengan PP 38 2016 sehingga 10 hari kerja itu kemudian disepakati kembali oleh terperiksa dan yang diperiksa. Jadi pasal 20 ayat 5 itu diikuti lanjutannya dengan PP 38 2016 ya. Jadi disepakati kembali jangka waktu pengembalian. Begitu Bu Ratna. Terima kasih Bu. Kesepakatan kembali ya Pak Nge. Betul banget Bu. Iya. Ya, terima kasih Pak informasi. Terima kasih Bu. Ya. PP 38 2016. Pak Dian, saya ingin klarifikasi lagi Pak ya. Ada yang 10 hari tadi, ya, termasuk yang BPK 60 hari, itu maksudnya kesepakatan kesepakatan nilai kerugian negara ataukah harus lunas dalam 60 hari? Oh, bisa dicicil sampai tahun. Oh iya, ya itu kalau prosedurnya boleh dalam PP 38, kalau hasilnya kemudian ya sudah caranya mau bagaimana. Karena dalam PP 38 juga penguji bahkan misalnya nggak ada orangnya, nggak terdeteksi, ternyata misalnya saya doang sebagai ponakan, saya yang diminta terafiliasi ya sebagai pihak yang diminta penggantian. Jadi boleh prosedurnya disepakati sematu apakah pakai cicilan atau pengambilan barang atau apa yang kemudian sejumlah nilai yang telah ditetapkan oleh auditor. Jadi PP 38 2016 ini memang PP baru ya karena pelaksanaan dari Undang-Undang 1 2004 dan Undang-Undang 30 2014 ya sehingga ini protapnya belum SOP-nya belum ada, harusnya kan ini fungsi dari APIP-nya supaya menyusun. Inilah mengapa kemudian undang-undang ingin menguatkan APIP, salah satunya supaya ini Pak, mengidentifikasi pihak yang terafiliasi yang bertanggung jawab. Kedua, di sisi lain juga supaya prosedur-prosedur pembayaran pemulihan kerugian negaranya dapat diketahui dengan semua cara yang tersedia. Begitu Pak Muji. Terima kasih Pak. Ya, jadi 10 hari atau 60 hari yang BPK tadi adalah penetapan kerugian negara Pak ya, bukan lunasnya kerugian negara. Ya, betul, batas waktu yang ditetapkan untuk nanti kan makanya tadi Pak PP 38 menyampaikan 10 dan 60 hari itu kemudian disepakati kembali dengan si auditi, Anda itu sebenarnya berapa hari untuk mampu memulihkan ini. Dan nanti kan juga dinilai Pak Muji, ini apakah tanggung jawab saya sebagai pribadi atau seluruh instansi saya yang harus bertanggung jawab. Begitu Pak Muji. Iya, oke Pak. Terima kasih Pak. Oke, Pak Beni sudah aktif lagi? Ya, baik Pak, ini kita coba pakai pangkat lain. Ya baik, terima kasih. Saya lanjut lagi nih. Ya mohon maaf nih ada kesalahan teknis. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin sedikit saya bertanya Pak. Terkait dengan ini Pak, memang kita tidak bisa pisahkan ini. Kadang kalau untuk tindak pidana
apa istilahnya korupsi ini kan tidak bisa dibuktikan di awal ya Pak. Nah, tetapi dia akan dilakukan pembuktian terbalik. Selesai pekerjaan ada masalah di kemudian hari, maka itu akan dirunut dari akhir menuju ke awal sampai dengan proses pengadaannya. Nah, kira-kira saran Bapak ini, kita minta saran nih, Pak, terkait hal itu. Apa hal yang sebaiknya kita lakukan sebelum dalam pelaksanaan kegiatan PBJ itu sendiri? Karena begini Pak, kan TP4D sudah nggak ada nih Pak. Dan mungkin sekarang di AP pun kadang jarang OPD-OPD yang begitu paham atau begitu ini, masih takut, masih ragu gitu untuk memberdayakan AP nih. Auditor pengawas internal pemerintah ini dari awal proses di situ ada probity sampai akhir ini, sehingga dalam pelaksanaannya kan bisa ada inilah pagar lah Pak, pagar pengaman itu ada yang mengingatkan. Nah, kalau menurut Bapak kira-kira sebaiknya bagaimana Pak untuk kegiatan ini sehingga di kemudian hari ini tidak akan terjadi ada tindak pidana kerugian negara di situ. Tapi yang jelas kalau dunia pengadaan ini kan kerugian negara itu karena kelebihan bayar saja kalau menurut saya nih Pak. Nah, bagaimana kira-kira menurut Pak Dian sendiri? Mohon pendapatnya Pak. Ya, terima kasih. Jadi memang lebih banyak dalam Dian itu persoalan hak negara yang katanya tidak diperoleh meskipun masih asumsi yang tadi seperti contoh Pak Muji, masa karena nggak ada tantangan tiba-tiba kerugian negara kan tidak ada urusannya, soal administrasi dan ini sudah ada gitu loh. Jadi kerugian negara itu ada persoalan kekurangan yang memang nyata. Jadi kurangnya itu ada gitu kan. Nah, persoalannya adalah dalam konteks demikian itu kan mengganggu kinerja pemerintah dan pejabat pengadaan. Sehingga cara yang paling dilakukan adalah menurut saya pertama penguatan kapasitas APIP itu sendiri Pak Beni, Bapak Ibu ya, APIP-nya didorong aktif. Jadi dengan review dari diupayakan SOP terpenuhi dalam proses pengadaan. Masuk SOP ketika pengambilan keputusan, jangan lupa terekam semuanya, administrasi, mengapa alasan dan sistem ada semua, dan itu sebaiknya disepakati, tidak ada yang penolakan. Jadi yang pertama adalah peningkatan kapasitas APIP, kedua pemenuhan SOP, jadi SOP dalam pengambilan keputusan lengkap. Tiga, setiap keputusan perlu disertai alasannya pada saat itu. Sehingga supaya nanti suatu saat, misalnya kejadian tahun 2021, 2022, diperiksa tahun 2045 gitu ya, Pak Bedi ya, itu kan pernah terjadi ya, itu telah tetap ada rekam decision-nya, jadi decision record-nya ada, sehingga akhirnya dapat tetap dibaca mengapa rasionalitas waktu itu ditetapkan dan masih mempunyai bersifat akuntabel dan transparan. Semua rasional dan memenuhi asas umum pemerintahan yang baik, tetap akuntabel dan tetap transparan. Jadi tiga hal itu menurut saya kunci keberhasilan supaya pertama APIP-nya diperkuat, karena itu kan amanat di Undang-Undang 30 2014. Kedua, SOP dilengkapi. Tiga, setiap pengambilan keputusan apapun dalam tahapan pengadaan direkam, dicatat. Karena pencatatan itu tidak menimbulkan asumsi-asumsi gitu loh Pak. Jadi asumsi saya, asumsi Bapak, asumsi semua, sehingga akhirnya penegakan hukum by assumption kan sangat keliru. Demikian Pak Beni, terima kasih. Baik, terima kasih banyak ini atas pencerahannya nih Pak Dian. Berarti intinya berarti agar dokumen-dokumen itu disiapkan itu sebagai bukti istilah jejak audit lah nanti. Mungkin BPK betul. Harus punya istilahnya lembar kerja ya, betul. Nggak salah itu. Recording in progress. Betul. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ada yang resen nggak nih, Bapak Ibu? Silakan. Untuk yang lain Pak, bisa di-plus Pak. Siapa yang berhak menghitung kerugian negara ini Pak? Itu baru ditanyakan Pak Ari juga, Pak Muji, baru ditanyakan Pak Ari. Jadi sekali lagi,
bahwa di Indonesia ada dua uniknya, ada dua lembaga, satu yang berwenang menghitung itu adalah BPK. Tapi yang berfungsi menghitung adalah BPKP. Kalau BPK berwenang, nah uniknya di dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 15/2006, BPK lah yang berwenang menilai kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian. Maka BPK kalau ada proses pidana seperti ini. Kedua, BPKP boleh dalam fungsinya saja dalam rangka pengendalian intern. Jadi kalau misalnya dalam proses pencegahan, maka silakan dilakukan oleh BPKP. Karena dia tidak punya wewenang, Bapak Ibu, tetapi hanya punya tugas dan fungsi saja. Dalam Perpres 192, BPKP memang hanya punya fungsi menilai kerugian negara, tapi itu dalam rangka fungsi pengendalian intern pemerintah. Jadi dalam rangka pencegahan, silakan dalam rangka mendeteksi ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi sehingga dapat diselesaikan dengan cara administrasi. Tapi kalau misalnya ditanya apakah ada kalau perbuatan melawan hukum, yaitu BPK karena undang-undangnya yang berwenang cuma BPK di dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 15/2004. Jadi tidak ada di dalam Perpres 192. Karena 192 memang betul menilai menghitung kerugian negara, tapi dalam rangka pengendalian intern. Demikian Pak Muji dan Mas Pak Arif. Jadi soal lembaga ini memang jadi perdebatan Pak Muji, ya, Pak Ari, ya, perdebatan terus-menerus di pengadilan gitu. Ya, tapi di beberapa lembaga kan pada SMA 2 2010 menyatakan bahwa yang berwenang itu BPK. Sedang sama menghitung saja. Begitu mungkin Pak Muji dan Pak Arif. Pertanyaannya boleh lewat chat loh Bapak Ibu supaya kalau misalnya langsung malu atau suaranya belum seindah. Ya chat boleh. Bu Ratna tuh angkat tangan lagi tuh. Pak Beni, Bu Ratna. Halo, silakan Bu Ratna. Izin Pak Muji, ini saya menyampaikan kami kebetulan kan sebagai APIP, sebagai auditor, kami juga diminta oleh dari pihak kejaksaan untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Nah, seperti yang tadi disampaikan, memang sampai sekarang pun sudah masih terjadi perdebatan kapasitas kami, selain kapasitas juga dari segi aturannya, apakah kami boleh apa tidak, tapi secara real, karena kebetulan kemarin saya menjadi saksi ahli, baru kemarin ini Pak, saya jadi saksi ahli salah satu penghitung kerugian negara, ini salah satu BUMDes di wilayah kami, dan kami diminta sebagai saksi ahli, dan memang kami membuat laporan. Laporan kami adalah laporan audit penghitungan kerugian negara. Nah, yang ini kan masih jadi perdebatan, tetapi sudah secara real kami lakukan audit itu. Ya prakteknya sering aja. Ya sudah terjadi. Mohon pendapat Bapak Dian mungkin seperti apa sebenarnya yang seharusnya kami lakukan. Bu Ratna. Ya, terima kasih Bu Ratna. Memang seperti ini praktek yang tidak dapat dihindari, apalagi memang dulu aja saya ingat Pak Kepala BPKP aja sampai kami itu terpaksa gitu, karena ketidaktegasan dalam aturan juga. Sebenarnya ketika itu pun diminta Bu Ratna, saya selalu menyatakannya sudah kalaupun diminta oleh APH, tetap para pihak yang tidak punya wewenang itu menggunakan profesi auditornya saja. Ya. Dan itu pun menggunakan apabila, jadi tidak menegaskan gitu ya. Misalnya
apabila saya juga waktu pernah diminta Bu Ratna oleh pihak APH, waktu saya bilang kalau saya tidak berwenang karena bukan BPK, sehingga caranya ada saya menyampaikan apabila ini apabila ini menyimpang maka muncul kerugian negara. Jadi pakai apabila terus, ya, supaya untuk menyatakan bahwa hitungan saya tidak nyata dan pasti, sehingga harus diverifikasi kembali oleh pejabat badan yang berwenang. Gitu. Jadi konteks itu yang sebenarnya Bu Ratna memang di satu sisi pasti saya yakin Ibu Ratna sama si Pak Kepala BPKP, juga beliau juga tidak bisa menolak akibat permintaan dari APH, begitu ya Bu ya. Sehingga akhirnya tetap dilaksanakan ya sudah ya, tapi prinsipnya tetap bahwa Halo Pak Beni, suara nggak ada ya? Halo, tes. Halo Pak Beni, ada suara? maaf tadi terputus sinyalnya Pak. Oh iya, silakan. Baik. Jadi ya kalau jika melebihi 60 hari kerja nanti akan sepakati apakah kemudian mulai PP 38 Pak Dedi pada langsung dilakukan pengambil alihan, jadi ditelusuri, di tracking siapa yang harus mengembalikan. Tapi kalau misalnya di tracking nggak ada dan tidak dapat dimulihkan, ya dilaporkan untuk dilakukan upaya penyidikan. Jadi itulah mulai PP 38 begitu. Jadi dilakukan upaya tracking terlebih dahulu untuk mengambil alih ke siapa. Kalau tidak, baru kemudian dilakukan upaya laporan ke penyidik untuk dilakukan penyelesaian tindak pidana. Ya. Itu kalau Pak Dedik. Ini ada lagi. Satu lagi pertanyaan siapa ya tadi? Oke, itu karena tadi terputus jadi hilang chatnya tadi. Pak Dian, ini Pak kan Dedik. perlu pertanyaan Pak Dedik ini kan perlu ditegaskan ini. Pak Dediknya bisa muncul. Jadi 60 hari itu kan pengertiannya kan bukan pelunasan kan? Penetapan, ya betul. Penetapan kerugian negara. Kalau lunas bisa lunas 10 bulan lah. 10 bulan kan artinya kan 300 hari. Pak Dedik bisa muncul? Iya betul Pak Muji, penetapannya itu. Tapi nanti disepakati kembali dengan auditi kapan dikembalikan, karena PP 38 2016 nanti mengaturnya prosedur pengembalian jangka waktu yang disepakati dengan audit. Gitu, jadi. Ya, kadang-kadang ini tidak di praktek lapangannya Pak Dian nggak dimengerti sama kontraktor dan sebagainya. Karena kontraktor sudah nggak punya uang, kabur dia. Padahal kan bisa dicicil. Iya, padahal sangat bisa Pak, karena kan nanti seperti kita ada piutang pajak kan, kemudian diminta cicilan, itu boleh. Atau diminta jaminan yang disepakati, gitu loh. Iya. Oke, setelah Pak jadi ada di bawahnya lagi Pak Willy. Pak Willy dari Sulawesi Utara ini ya. Bagaimana jika APH langsung meminta PKN? PKN apa? Perhitungan kerugian negara tanpa didului oleh AI. Apa itu AI? Audit investigatif. Oh, audit investigatif. Gimana itu Pak Dian? Jadi menurut pasal 13 itu harus pasal 13 Undang-Undang 15/2004 memang harus menggunakan audit investigatif, karena indikasi pidana dan administrasi hanya dilakukan dengan audit investigatif. Jadi penghitungan itu adalah bagian dari audit investigatif. Jadi keliru tiba-tiba muncul PKN dan dia kan pengertian kerugian negara ada kekurangan, mendeteksi dulu kekurangan uang yang nyata dan pasti itu berapa jumlahnya, baru sebagai akibat apa gitu kan.
Jadi nggak ujuk-ujuk menghitung ada aja kita nggak tahu dia sebagai perbuatan melawan hukum apa. Gitu. Jadi harus diidentifikasi dulu kekurangannya dan sebagai akibat perbuatan melakukan. Karena kalau penyidik sudah demikian, berarti kan dia sudah menyatakan ini perbuatan hukum pidana. Padahal kan keliru, harus diidentifikasi dulu. Apakah ini pidana, administrasi, atau mungkin hanya soal perdata. Jadi tidak bisa sebenarnya, karena ketentuannya di pasal 13 harus audit investigatif terlebih dahulu. Begitu Pak Beli, Pak Rocky ya tadi. Pak Willy ya. Pak Willy, Dian. terima kasih Pak Willy. Pak Dian, semuanya penjelasan Bapak tadi. Berarti kan ada Ya, audit Pak. investigatif dan sebagainya. APH tidak sesuai prosedur. Bisa nggak APH kita pra-peradilankan? Pra-peradilan. Ya, selain peradilan sebenarnya di dalam ketentuan di pasal 21 Pak Undang-Undang 30 2014 Pak Munji sebenarnya bisa dilakukan cara itu. Jadi sebelum mereka melakukan upaya atau upaya itu dilakukan, maka dapat diajukan ke petun di pasal 21 bahwa itu keliru tuh si APH dan auditor misalnya gitu ya menyatakan bahwa ini tindakannya langsung pidana, padahal kan harus melalui upaya penilaian dari APIP terlebih dahulu atau melakukan audit investigatif terlebih dahulu. Jadi selain pra peradilan bisa dilakukan dengan ketentuan pasal 21 mengajukan permohonan ke pengadilan tata usaha negara. Gitu Pak Mujib. Dan ini terjadi di Bengkulu. Di Bengkulu kan kemudian oleh si PPK-nya dinyatakan bahwa dia bukan melakukan sesuatu rangkaian pengadilan yang bersifat melawan hukum pidana, Pak. Jadi di putusannya ada itu, yang kemudian di Mahkamah Agung dikuatkan. Gitu Pak Mujib. Nah, ini malah perlu diperjelas lagi, Pak. Apa bedanya pra-peradilan sama petun ini, Pak? Bedanya pra-peradilan sama petun itu petun. menguji Sambil nunggu Pak Dian ini, mungkin ada gangguan. Kita perlu bertanya juga nih, apakah semua temuan dari auditor, BPK, APIP ya, BPKP, BPK itu langsung kita terima atau tidak? Padahal kadang belum tentu betul juga temuannya dari APIP, auditor, BPKP, BPK dan sebagainya. Kita bisa membantahnya nggak? Bisa memproses hukum nggak? Kita nanti tunggu Pak Dian muncul. Kalau Pak Beni, sudah bagus. Halo, Pak Dian. Pak Dian masih belum bergabung, Pak. Keluar dari Zoom. Pak Beni ada gangguan suara, Pak? Atau bagaimana, Pak Beni? Suaranya tidak terdengar. Jadi pernah di suatu provinsi penetapan dari BPK RI digugat sama penyidiknya. Penyidiknya menang. Mohon maaf Pak Muji, ini tadi HP lowbat. Silakan Pak. Tapi tiba-tiba. Ya baik, jadi perbedaan antara pra peradilan kan menguji sah tidaknya penetapan tersangka dan pelaksanaan penyidikan.
Sedangkan kalau di dalam petun itu ada persoalan mengenai mengenai bahwa ini merupakan bagian dari persoalan yang diselesaikan di kerugian negara itu adalah substantif tentang kerugian negara. Ini menyangkut persoalan pidana organisasi. Jadi petun akan menguji, ini bukan persoalan pidana, ini persoalan organisasi. Jadi harus diselesaikan dengan pidana organisasi. Gitu. Begitu mungkin perbedaannya. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Sambil nunggu pertanyaan yang lain, ya kita perdalam lagi Pak. Ya, jadi Pak ada temuan kerugian negara dari auditor, inspektorat, atau BPKP, atau BPKRI. Ternyata dari kita sebagai yang diaudit atau auditi, kita menilai, oh itu nggak ada kerugian negara, itu salah hitung tuh. Salah hitung, atau sudah disetor sama penyidik, tapi tetap dihitung sebagai kerugian negara. Kita nggak sepakat loh Pak dengan teman auditor. Gimana sikap kita Pak? Bisa nggak kita menggugat balik ini terhadap temuan audit tadi? Terima kasih Pak. Iya, cara yang dilakukan sebenarnya lakukan upaya gugatan dalam ketentuan Perma 6 2018 terlebih dahulu. Jadi dilakukan upaya upaya administrasi terlebih dahulu, karena itu juga kekeliruan itu harusnya kalau enggak diajukan gugatan perbuatan melawan hukum Pak Muji, itu bisa dilakukan tuh dengan Perma 2 2020. Jadi harus ada kehati-hatian ketika dia melakukan sesuatu kemudian berdasarkan pada alas fakta dan alas hukum yang tidak memadai, sehingga harus dilakukan upaya-upaya mengingatkan terlebih dahulu Anda itu keliru. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka kemudian dilakukan upaya gugatan perbuatan melawan hukum oleh badan pemerintahan seperti itu. Dan itu banyak dilakukan Pak Muji kemarin, kan akhirnya diajari kelimpungan. Nah, maka kelimpungan karena ya tadi bahwa konsepnya harusnya dia hati-hati dalam melaksanakan fungsi tindakan pemerintahan. Jadi upayanya tidak hanya itu Pak, upaya yang mau saya efektif adalah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan TUN, ya, karena ada Perma 2 tahun 2020. Demikian Pak Muji. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan dari Pak Cecep. Ini dari Pak Polisi nih Pak. Pak Polisi, tapi sebagai PPK ini. Silakan Pak Cecep, langsung aja Pak, Bapak. Baik Pak, mohon izin Pak. Saya pernah mengalami ini Pak di audit dulu Pak, masalah pengadaan ATK. Nah, yang jadi temuannya seperti ini Pak, bahwa saya itu membeli kertas itu kelebihan Pak, jadi tidak sesuai kelebihannya dibandingkan dengan pembelian tinta. Nah, kemudian saya tanyakan apakah ada perbandingan kalau misalnya tinta harus beli berapa rim kertasnya, nggak bisa jawab Pak. Kemudian apakah pembelian kertas itu kan berbeda dengan pembelian makanan, tidak akan, kalaupun misalnya kelebihan tidak akan kadaluarsa karena tahun depan masih kita bisa gunakan gitu Pak. Tapi tetap saya diperintahkan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran itu Pak. Mohon pencerahan Pak. Ya, silakan Pak Dian. Halo Pak Dian. Halo. Mungkin gangguan lagi Pak Dian. Pak Dian keluar lagi Pak, izin sebentar. Ada gangguan. Nah itu Pak Cecep sesuai dengan Bapak pengadaan berapa rim kertas itu seharusnya dengan dibawa Pak? Enggak Pak, enggak ditentukan, hanya pembelian ATK saja Pak, seperti itu Pak. Itu kan kita menyusun kebutuhan ATK itu berdasarkan
permintaan dari masing-masing fungsi, Pak, masing-masing satker. Oh, itu harusnya tidak dibawa lari ke kerugian negara, harusnya masih potensi lah. Potensi kerugian negara artinya berlebih yang Bapak adakan mungkin begitu ya. Tapi kan itu Ya, bisa. jadi dianggapnya begitu, Pak. Yang pertama, saya membeli kertas tersebut tidak sesuai. Misalnya satu tinta itu satu botol harus ada untuk 3 rim, misalnya seperti itu, Pak. Pas saya koordinasikan, saya tanyakan, mereka juga dari BPK tidak bisa apa menjelaskan perbandingannya harus berapa. Nah, kemudian dianggapnya itu kerugian negara. Saya harus mengembalikan berapa juta ya, lupa dulu, Pak. Ya, akhirnya kita kembalikan juga kan gitu, Pak. Nah, kemudian kan saya pikir seperti ini, Pak. Kalau ATK itu berbeda dengan pengadaan makan, kan tidak mungkin kadaluarsa. Toh kalau misalnya dianggap berlebihan, nah, untuk tahun depannya kan kita bisa kurangi dengan adanya stok opnam yang tahun sekarang kan seperti itu, Pak. Ya. Jadi agar dibedakan, Pak, kerugian negara dalam arti nyata dan namanya potensi kerugian negara. Kalau Bapak ya, kalaulah itu misalnya tahun depan nggak bisa digunakan ya potensi, apalagi ini bisa digunakan ya. Levelnya Bisa, hanya Pak, iya. ya. Levelnya hanya potensi kerugian negara, tidak terjadi kerugian negara dalam arti yang nyata ya. Karena namanya potensi seharusnya nggak usah dikembalikan, nggak terjadi pengembalian kerugian negara. Gitu Pak ya. Iya, Pak, seharusnya saya juga berpikiran seperti itu, Pak. Tapi tetap, Pak, ada tagihan, Pak, harus dikembalikan. Harusnya digugat itu Irwasum. Oke. Ya, harusnya Bapak membantah dengan surat tertulis itu harusnya. Oke. Sudah, Pak, tetap aja, Pak. Ya, yang namanya di kita kan, ya saya sampai ramai juga kan gitu, Pak. Ya, oke. Luar biasa. Kalau sampai Bapak buat surat tertulis juga. Oke. Pak Diannya belum muncul juga ya? Pak Dian belum bergabung, Pak. Masih belum bergabung. Ya. Sabar Pak aja. Beni? Pak Beni untuk suaranya juga belum bisa terhubung juga. Oke, kita tunggu waktunya masih ada 20 menit. Mudah-mudahan bisa muncul kembali. Tes, Pak Mulis. Terdengar suara saya, Pak Mulis? Ya, Siap. jelas. Aduh, baru terdengar Pak Beni. Siap. Ya, mohon maaf nih. Gangguan di mana-mana nih, Pak. Termasuk Pak Dian juga nih, putus-putus. Mungkin banyak hujan di daerah-daerah ya. Betul. Awan Ini gelap menarik juga ceritanya Pak Cecep tadi nih. Jadi APH ternyata tidak lepas dari auditor di audit juga nih. Oh Luar iya. biasa. Luar biasa ya. Selain APH bisa di audit juga, luar biasa. Itu BPK ya yang audit. Luar biasa. Baik nih, bagaimana nih Pak Muji? Memang menarik sekali sebenarnya fenomena-fenomena kaitan dengan kerugian negara. Masih ada 20 menit lagi kan mungkin. Ya, betul. Ya, sambil lah kita sharing-sharing ini sambil menunggu Pak Dian masuk. Ini pengalaman Pak Muji, Pak Muhlis juga nih kan banyak nih. Luar biasa nih. Bagaimana nih kalau Pokja nih terkait ini Pak, apa yang disampaikan ada berita yang di-share oleh Pak Muji juga. Di mana di Aceh ya. Jadi Pokjanya itu kena tun ya. PT-UN ya oleh penyedia menang 1,4 M kalau salah sempat saya baca sedikit. Nah, ini kita perlu penjelasan sebenarnya dari Pak Dian ini. Pokja melakukan kesalahan evaluasi. Ya. Apakah itu bisa mengakibatkan kerugian negara? Kalau menurut saya Pak, kembali pada HPS-nya. Kalau HPS-nya dibuat wajar dan sebagainya, apapun yang dilakukan Pokja, yaitu tidak terjadi kerugian negara, ya paling-paling potensi kerugian negara lah. Seharusnya kalau yang menang ini bisa negara hemat sekian. Nah, itu namanya jadi hari ini kita harus bisa bedakan antara kerugian negara dalam arti nyata
Dan kerugian negara dalam arti potensi. Potensi. Ya. Ketika ada HPS-nya, ya ada evaluasi, ya siapapun yang ada evaluasi itu kan bisa, ya boleh, ya. Iya, ya. Nah, berarti teman-teman Pokja ini harus hati-hati juga nih sebelum masuk dokumen dari BPK, maka perlu review ya. Review Harusnya dokumen, direview HPS-nya, ya. HPS yang presisi itu bagaimana? betul cocok. Ya, udah benar siapapun yang tadi, ya kalau sampai salah, ya itu namanya potensi kerugian negara. Ya, potensi kerugian negara. Cocok. Berikutnya, kalau ada temuan dari auditor, apakah semua teman itu mesti benar? Mungkin ya benar, ya benar gitu. Mungkin ragu benar atau tidak benar. Yang ketiga mungkin salah. Ya. Ketika salah, bisa nggak digugat temuan auditor? Bisa. Ya. Tapi kadang masalahnya auditor kalau sudah itu menjadi LHP yang sudah ya, ditandatangani ini sulit berubahnya. LHP-nya Pak sudah terlaporkan ke kantor pusat. Ya dia pun nggak bisa berubah juga auditor tadi. Ya. Ya. Itu yang menariknya maka, kemarin yang di Aceh itu Pak. Itu dari apa ya, karena dia di apa denda itu 1,4 masalahnya 1,4 miliar. Apa dari pagu atau dari nilai penawaran atau dari apa ya kira-kira. Ini coba ada Pak Dian. Nah, kita minta penjelasan. Atau Bapak Ibu mungkin di sini ada yang dari APIP juga. Masalah ada APIP Sumbawa juga hadir Pak. Sering nih teman-teman APIP Sumbawa nih, luar biasa nih APIP Sumbawa. Kita selalu minta pendampingan nih sebelum lakukan ada tender, dokumen di review diperbaiki dulu, disesuaikan harga Pak. Luar biasa nih teman-teman di Kabupaten Sumbawa untuk APIP-nya. Mungkin APIP di tempat lain juga mungkin sama nih Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya bisa kita sharing-sharing di sini. Atau Pak Eko? Bagaimana Pak Dian? Bergabung? Belum ya? Belum bisa. Belum Pak, belum bergabung Pak Diannya. Ya. Atau pengaruh gempa ini Cianjur Pak? Iya. Masih ada. Luar biasa. Masya Allah. Ya, maka Bapak Ibu mitigasi risikonya ketika kontrak selesai, ya, bagaimana pembayarannya supaya tidak terjadi kerugian negara. Maka perlu dihitung dengan cermat, maka perlu dengan bukti yang valid dan sebagainya. Kalau masih ragu, audit sajalah supaya tidak terlanjur pembayaran. Yang terlanjur akan menjadi namanya kerugian negara. Ya, kalau konstruksi selamatkan, selesaikan dulu ya pekerjaannya. Bayarnya baru ya dihitung kembali bayarnya. Yang penting kerjanya selesai lah. Kalau Permendagri 77 2020, siapkan nanti Januari 23 atau Februari diaudit ya. Barulah dihitung selayaknya dibayar berapa. Ya. Apa yang menjadi beban negara di 30 Desember, apa yang jadi beban APBD, ya sudahlah, serahkan pada negara sama APBD. Pembayarannya. Tapi kalau kontraknya selesaikan aja. Nah, gitu. Kita sebagai BPK punya kinerja kontrak selesai. Tapi bayarnya nanti dulu. Ya, perlu preventif tuh Pak. Pak Dian sedang bergabung, Pak Muji. Oh ya, oke. Mohon maaf, mati lagi tadi. Baik. Ya, silakan nih Pak Dian. Ini banyak yang kita coba bincang-bincang tadi. Ya, terkait dengan fenomena kerugian negara juga. Kan ada itu Pak kaitan dengan kasus yang ada di berita juga itu di Aceh ya. Itu Pokjanya kena PT UN masalah itu dikena denda 1,4 miliaran kalau salah itu. Itu bagaimana anunya Pak? Status hukum atau prosesnya tuh Pak? Itu melalui TUN sepertinya ya. PT UN. Ya, kalau menghitung berarti kan sebenarnya lakukan upaya sampai ke berkelanjutan tetap. Itu kan biasanya nanti menjadi risiko dari instansi yang bersangkutan. Jadi tunggu saja sampai
putusan berlaku tetap saja. Jadi harus langsung dilakukan upaya banding kalau putusan petunnya sudah ada, banding, baru kemudian kasasi dan seterusnya. Jadi untuk mendapatkan dari negara itu agak susah Pak, dalam pengalaman saya lihat ya. Sehingga sebenarnya yang penting dilakukan upaya hukum terlebih dahulu oleh semua pihak, bagi pemerintah, instansi pemerintah melakukan upaya hukum, banding, kasasi sampai peninjauan kembali. Begitu mungkin Pak. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini masih ada 15 menit. Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan, ya sharing-sharing juga di acara hari ini juga nggak apa-apa nih. Biar bisa lebih istilahnya informasi banyak kita peroleh nih. Bagaimana Pak Muji, ada yang mau disampaikan? Ya, ini perlu diperjelas lagi Pak, mengenai putusan TUN, misalkan agar penyedia menang disuruh bayar misalkan 1 miliar. Ya, itu yang membayar pribadi pengelola pengadaan atau instansi Pak yang mengganti 1 miliar seperti itu? Nah itu yang seperti itu Pak Muji kan ini adalah hubungan jabatan. Petun adalah pejabat, jadi tidak dengan pribadi-pribadi gitu kan. Jadi pengadilan petun itu kan antara badan atau pejabat dengan warga masyarakat. Jadi ketika pun ada diminta ganti kerugian, tentu ganti kerugian kepada instansinya, jadi kepada negara, bukan kepada pribadi yang bersangkutan. Kalau ke bersangkutan justru persoalan hukum perdata kalau begitu ya, bukan pengadilan perdata Pak Muji ya, bukan ke pengadilan tata usaha negara. Jadi dengan demikian permintaan ganti kerugiannya ya maksudnya dialokasikan di dalam APBN atau APBD. Tapi yang sebenarnya saya tahu Pak Muji, yang ini tuh agak susah meminta uang ke negara itu. Susahnya itu pertama karena dalam amanatnya di Undang-Undang Keuangan Negara, kalau ada gugatan seperti ini harus melakukan langsung upaya hukum sampai final dan tidak ada sama sekali. Jadi itu harus dilakukan oleh instansi yang kemudian kalah di dalam putusan pertama, upaya hukum terus sampai ingkrah dan tidak ada upaya hukum yang lain. Demikian Pak Muji. Terima kasih. Baik. Pak. Ya, Ini Pak Dedi mau nanya lagi. Nah, ini ada penanya nih Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Terima kasih Pak Muji. Nyambung dari Pak Muji, Bapak Nun Sewu. Berarti kalau analisa saya ya Pak ya, kalau itu yang mengeluarkan nanti instansi yang bersangkutan, berarti negara kan juga mengeluarkan uang Pak itu. Itu apakah juga merupakan suatu kerugian negara atau bagaimana analisa Bapak Pak itu? Ya, jadi kalau biaya yang dikeluarkan dari hasil putusan pengadilan dan kemudian dialokasikan dalam APBN, berarti pengeluaran yang sah Pak, bukan kerugian negara. Makanya kemudian kan biasanya dalam Undang-Undang APBN ketika ada biaya yang dikeluarkan akibat putusan pengadilan, maka akan dikeluarkan DIPA atas putusan pengadilan tersebut. Jadi bukan berarti sesuatu yang merugikan keuangan negara. Kalau merugikan keuangan negara kan Pak, itu sesuatu akibat pelanggaran hukum atau kelalaian. Tapi ini kan akibat adanya putusan pengadilan yang sah dan kemudian dialokasikan di APBN, APBD secara sah juga. Jadi akhirnya itu tidak termasuk sebagai kerugian, lebih disebabkan sebagai risiko yang ditanggung oleh negara atau daerah. Karena itu menjadi cost atau biaya yang diakui. Itu Pak Dedi. Sebentar Pak, dampak terhadap Pokja nanti apa Pak? Kan akibat dari perbuatannya kan sehingga negara mengeluarkan uang. Berarti nanti ada enggak dampak terhadap Pokja? Oh, enggak ada, karena biasanya kan itu dengan pemeriksaan biasanya seperti itu Pak, nanti kan dilakukan pemeriksaan intern. Jadi tidak, menurut saya tidak bukan sesuatu yang bersifat ingat bahwa ini ada tanggung jawab terhadap jabatan Pak. Jadi bukan atas, kan tidak mungkin Pak Dedik itu atas inisiatif saya sendiri. Karena kan misalnya Pak Dedik yang mengambil keputusan, Pak Dedik kan juga ditetapkan berdasarkan keputusan instansi, bukan maunya Bapak jadi PPK atau jadi apa gitu ya. Jadi tidak
bisa menjadi tanggung jawab pribadi karena itu menjadi tanggung jawab kedinasan saja. Begitu Pak Dedik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Dedi. Masih panjang sebetulnya mau tanya terus tapi ya Ya nggak cukup apa-apa. sih sebenarnya. Cukup Nggak itu apa-apa dulu Pak Pak. Dedi, silakan. Masih ada waktu kok Pak Dedi. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit nih kaitan dengan pertanyaan Pak Dedi. Mungkin karena ini Pak Dian, jadi ini kan personal sebagai Pokja ini maksud saya. Karena kelalaiannya itu. Nah, sehingga terjadilah istilahnya masuk ke PT-UN, lalu menanglah penyedia ini dengan menuntut istilah pelaku pengadaan ini, pengelola pengadaan ini. Nah, itu yang menanggung itu tetap negara ya Pak, maksud saya. Atau personalnya, karena kesalahan personal maksudnya. Walaupun memang melekat secara jabatan fungsional di pengelola pengadaan itu sendiri. Mungkin seperti itu Pak. Ya, jadi nanti kan gini Pak, Saudara Pasal 20 ayat 5 Undang-Undang 30 2014 nanti dilakukan identifikasi. Ini karena persoalan apa? Kalau misalnya kelalaian itu Pak, kelalaian jabatan atau kelalaian saya sebagai pribadi gitu loh. Kalau kan saya pribadi misalnya saya malas-malas gitu Pak, ya berarti kesalahan itu ditanggung sama saya, kerugian yang terjadi. Ya. Tapi kalau kelalaian itu ada sebagai sistem kedinasan, maka itu sebenarnya tanggung jawab instansi karena kan karena kan yang nunjuk Bapak sebagai PPK misalnya kan instansi, bukannya Bapak mau jadi PPK gitu loh. Betul. Jadi nah itu kan dalam PP 38 itu memang demikian Pak. Jadi kalau misalnya ini adalah bagian dari rangkaian jabatan ya jadi tanggung jawab instansi. Tapi kalau saya sendiri yang inisiatif gitu Pak, nah, itu berarti kesalahan saya sendiri. Maka sayalah yang harus menanggung kerugian. Gitu Pak. Baik. Terima kasih. Sudah sangat jelas tuh Pak Dedi. Bagaimana Pak Dedi? Masih angkat tangan beliau? Ya, masih Pak, apa? Masih Masih penuh bertanya-tanya sebetulnya Pak. Nanti baca aja Pak, jadi di PP 38 2016 sebenarnya ada di situ bahwa kemudian menjadi tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab dari jabatan. Itu Pak, instansi maksudnya. Iya Pak. Iya. Baik. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedik. Ya, terima kasih Pak Dian. Ya baik, Bapak Ibu sekalian masih ada 8 menit ini. Bagaimana Pak Muji? Ini ada Pak Ari bertanya, Pak jika Ari, terjadi kesan evaluasi, itu kan yang mengevaluasi kan melakukan evaluasi kan jabatan, bukan inisiatif saya, gitu ya. Berarti itu adalah kedinasan Pak Ari. Jadi dilihat dulu ketika melakukan tindakan-tindakan sesuatu, kemudian terjadi kesalahan, dan itu kesalahan itu terjadi karena jabatan, itu berarti instansi yang bertanggung jawab, jangan kemudian pribadinya. Karena kan kecuali misalnya ada kedinasan harus melakukan pengamatan. Saya melakukan pengamatan inisiatif, tidak pengamatan saja, tapi pencarian ya. Berarti saya tanggung jawab soal pencariannya secara pribadi, pengamatannya kedinasan. Jadi kalau tindakan-tindakan itu lahir dari inisiatif pribadi, maka tanggung jawab pribadi. Gitu Pak Ari. Tapi kalau Bapak diminta mengevaluasi dari surat tugas, berarti instansi yang harus bertanggung jawab. Karena kan yang melaksanakannya adalah kedinasan. Gitu Pak Ari. Ya. Baik, saya rasa jelas itu. Anda bisa langsung open kamera Pak Ari atau Ibu Ari ya? Pak Ari ya? Mungkin akan lebih jelas. Silakan tuh. Ini Pak Ari. Silakan Pak Ari. Di-unmute. Mohon di-unmute Pak Ari. Coba. Halo Pak. Ya, terdengar jelas Pak Ari. Ya, yang dimaksud di sini adalah kesalahan evaluasi Pak, evaluasi dokumennya. Apakah itu termasuk kesalahan pribadi atau dinas gitu terhadap dokumen penawaran Pak? Halo Pak. Tadi sudah dijelaskan tadi. Saya rasa sudah jelas tadi bahwa karena ini menyangkut jabatan, mungkin atau langsung Pak Dian lagi nih. Baik, jadi misalnya saya mengevaluasi Bapak gitu ya, Pak Ari ya.
Kemudian hasil evaluasi saya keliru. Tentu kembali lagi ini adalah jabatan. Jadi kedinasan ya, karena saya mengevaluasi Bapak juga kan karena jabatan saya, bukan karena saya mau inisiatif mengevaluasi Bapak. Nah, sebenarnya cara untuk itu maka diminta kepada saya untuk memperbaiki. Maka perbaikannya dilakukan oleh saya sendiri sebagai secara jabatan. Gitu, Pak. Jadi pokoknya segala sesuatu, misalnya saya mengevaluasi Bapak ya, kemudian saya itu pakai SOP-nya kedinasan, salah menilainya, itu ada kesalahan jabatan, Pak. Jadi bukan kesalahan pribadi. Kecuali misalnya saya keluar dari SOP, berarti saya yang salah, saya pribadi, Pak. Gitu, Pak Ari. Pak Ari, Pak Ari betul ya? Ya, Pak Ari ya. Oh, ya, Sudah jelas, Pak Ari ya. Karena tim juga nih kalau bekerja Pokja nih. Iya. Ya, itu yang menyangkut kasus Aceh itu, Pak. Maksud saya, Pak. Nah, kalau itu Pak kembali lagi pada SOP. Kalau dalam putusan Mahkamah Agung tentang OJK kemarin juga, kalau tim ini melaksanakan sesuai dengan SOP, berarti dia melaksanakan dengan jabatan. Tapi kalau dari tim itu keluar dari SOP, maka berarti ada inisiatif pribadi. Itu Pak Ari. Oh, gitu, Pak ya. Oke, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Baik, saya rasa sudah jelas, Pak Ari. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Dian nih. Mungkin ini waktunya sudah mau jadi mungkin yang mau disampaikan oleh Pak Muji. Silakan. Oh iya, terima kasih Pak Beni. Alhamdulillah terima kasih kepada Pak Dian. Hari ini kita paham mengenai PMH ya, perbuatan melawan hukum administrasi, perdata, sama pidana. Berikutnya kita juga mengetahui namanya pertanggungjawaban secara kedinasan atau pertanggungjawaban secara pribadi. Demikian semoga acara ini meneguhkan kita agar kita tetap berbuat terus untuk negeri ini dengan mengikuti peraturannya dan yang sebaiknya bagaimana gitu. Demikian saya ucapkan terima kasih pada Pak Dian. Semoga kegiatan-kegiatan ini senantiasa bermanfaat bagi banyak para pihak. Terima kasih Pak Beni. Ya, baik. Amin. Untuk selanjutnya mungkin langsung saja closing statement dari Pak Dian. Disilakan Pak Dian sebagai penutup. Terima kasih Pak Beni. Jadi Bapak Ibu sekalian, identifikasi kerugian negara dalam perkembangan hukum sekarang tidak hanya ansih persoalan pidana, tapi persoalan administrasi juga, sehingga penyelesaiannya bisa administrasi, bisa pidana. Batasannya adalah pada suap tipuan paksaan menjadi pidana, sedangkan kalau kesalahan-kesalahan lain yang bersifat administratif bukan persoalan pidana dan diselesaikan dengan cara administratif. Penguatan kapasitas dan penguatan SOP menjadi penting dalam rangka menjaga sistem dan memperbaiki sistem penegakan hukum sekarang ini supaya dapat diidentifikasi mana yang menjadi ranah hukum pidana, mana hukum administrasi. Demikian Pak Beni, terima kasih. Baik, ya terima kasih banyak Bapak Dr. Dian Puji ya. Jadi kita sudah sampai di penghujung acara nih Bapak Ibu sekalian. Jadi kami selaku moderator, jadi apabila selama kami memandu acara ini ada salah kata, salah ucap, dan kebetulan di sini banyak sekali terjadi kesalahan teknis ya. Jadi kami mohon maaf dan atas ketidaknyamanan ini. Jadi kami mohon maaf sekali lagi. Akhir kata kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Dian Puji Simatupang ya selaku narasumber pemateri kita hari ini, dan Pak Muji Santosa serta Bapak Ibu sahabat MS peserta webinar hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah acara ini kita tutup sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.